Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara tarhib Ramadan yang disampaikan oleh Syekh tadi adalah yang pertama adalah dengan kita memperbanyak doa. Jadi tarhib bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan memperbanyak doa. Doa yang masyhur seperti Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna, atau Allahumma sallimni ila Ramadan, atau dengan doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kita menyambut Ramadan adalah dengan niat yang tulus. Ya. Karena wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ketika seseorang meniatkan di bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah, maka dia akan memperolehnya. Apabila seseorang meniatkan di bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, maka insya Allah dia akan memperolehnya. Ketika mendapati bulan Ramadan seseorang meniatkan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu maksiat dan dosa, maka insya Allah dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan jangan sampai kita termasuk sebagaimana di dalam hadis, raghima anfu rajulin, celaka dan sungguh celaka seseorang. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa mereka yang celaka itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, rajulun dakhala alaihi ramadanu thumma salakha qabla an yughfar lah. Seseorang yang ketika mendapati Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan dan berakhir Ramadan, ia belum kunjung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja bagi dia, mau di bulan puasa atau di luar puasa, dia tetap lalai kepada Allah. Dia tetap tidak menjalankan kewajiban-kewajiban. Dia tetap tidak melaksanakan sholat misalnya. Dia tetap tidak menutup aurat. Mau di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sama saja bagi orang tersebut. Waliyahzubillah. Maka perbaharulah tekad dan niat kita untuk berpuasa Ramadan serta menghidupkan seluruh malamnya. Rencanakan untuk diri sendiri apa yang ingin kita capai, mengkhatamkan Al-Quran, menyambung silaturahmi, bersedekah, berzikir, dan berbagai amal saleh. Karena apa? Karena ketika seseorang membiasakan kebaikan ini, ketika dia mendapatkan udzur seperti safar atau dia sakit, maka kutiba lahu mithla ma kana muqiman sahihan. Tetap dituliskan dia melakukan ibadah tersebut
ketika sebagaimana dia dalam keadaan mukim dan sehat. Misalnya nih, Bapak terbiasa sholat duha. Pada hari ini qadarullah Bapak dalam keadaan safar. Waktu duha itu Bapak di perjalanan. Maka tetap Bapak itu dicatatkan sebagai orang yang melaksanakan duha walaupun Bapak sedang dalam perjalanan dan tidak sholat duha. Atau Bapak terbiasa qiyamul lail, terbiasa puasa Senin Kamis, Masya Allah. Dan qadarullah pada pekan ini ada halangan, entah dia sakit atau yang lain, maka tetap dituliskan baginya pahala sebagaimana amalan kebiasaannya. Kenapa? Karena itu niat. Inna likulli imri'in ma nawa. Dia sudah berniat di pekan ini untuk puasa. Dia sudah berniat di pekan ini untuk hadir di majelis ilmu. Qadarullah ada udzur syar'i. Maka tetap kutiba lahu makana muqiman sahihan. Dituliskan baginya amalan-amalan yang biasa dilakukan ketika dalam keadaan muqim, ketika dalam keadaan sehat. Apalagi persiapan kita tarhib Ramadan adalah taubat yang tulus. Ini yang ketiga. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah katakan, dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi sebelum Ramadan manfaatkan 1 hari kah, 1 jam atau setiap detik, manfaatkan itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa kita ini lebih siap untuk maksimal ibadah di bulan Ramadan. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubata minal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari seorang hamba selama nyawanya belum berada di kerongkongan. Juga innallaha yabsutu yadahu liyatuba musii'un, innallaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di siang hari. Wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'al lail. Dan Allah juga membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, sesungguhnya dosa-dosa itu membahayakan badan, dan bahayanya terhadap hati seperti bahaya racun terhadap tubuh. Jadi dosa itu apa efeknya terhadap hati kita? Ibarat racun yang berbahaya bagi tubuh kita dan bertingkat-tingkat dalam dampaknya. Adakah keburukan dan penyakit di dunia dan akhirat selain disebabkan oleh dosa dan maksiat? Ya. Maka Ramadan adalah musim terbesar untuk bertaubat, meraih maghfirah, meraih ampunan Allah dan ghufranud dzunub, pengampunan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhana wa fi riwayatin wal umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma idza ujtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu ini sebagai penghapus dosa. Ya, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu umrah ke umrah yang lain, ini sebagai penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi ini ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum,
persiapan yang berikutnya, tarhib Ramadan yang berikutnya adalah tazkiyatun nafs. Ya, membersihkan diri kita. Ya, dari penyakit-penyakit hati. Tazkiyah atau bisa dimaknai dengan introspeksi diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia ini, Allah jelaskan kepada kita fujuraha, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Lalu dikatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menempuh jalan menuju tazkiyatun nafs, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan celaka orang yang mengotori hatinya. Jadi kalau masih ada penyakit-penyakit hati, ada syahna, permusuhan, segeralah diselesaikan di dunia ini. Segeralah diselesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bukankah di 20 di nisfu Sya'ban itu ada juga hadis yang menjelaskan tentang Allah berikan ampunan kepada seluruh hambanya yang tidak melakukan syirik kepadanya, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan anziru hadaini hatta yastaliha. Tinggalkan mereka berdua, jangan angkat amalnya ke langit sampai mereka berbaikan, sampai mereka berdamai, islah. Begitu. Maka dari itu jamaah sekalian, bulan ini ya, atau bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menyambung kembali silaturahmi yang terputus, mengunjungi saudara lama yang terpisah, momentum untuk mengakhiri perselisihan, menghentikan permusuhan, dan mempertemukan kembali hati-hati yang berjauhan. Di bulan ini, di bulan Ramadan, jiwa-jiwa terangkat melampaui kepentingan diri. Karena di situ nampaklah jiwa sosial seseorang membantu saudaranya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara persiapan kita yang terakhir itu adalah murajaah hukum puasa atau fikih puasa, murajaah fikih zakat, murajaah fikih Lailatul Qadar, murajaah fikih i'tikaf. Banyak yang harus kita murajaah. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Bagaimana i'tikaf yang baik, yang sempurna? Itu nanti sembari berjalannya hari-hari di bulan Ramadan akan kita bahas. Karena disebutkan ya, ini tentang ilmu syar'i, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah mudahkan baginya mempelajari agama ini. Imam Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa menuntut ilmu yang wajib adalah ketika seseorang menghadapi persoalan dalam agamanya. Dia bertanya, dia belajar sehingga dia pun mengetahui ilmunya. Apabila sesuai dengan keadaan, ya ini mendekati bulan puasa, berarti kita harus belajar fikih puasa. Di sini ada wajib zakat fitrah, pembayaran zakat mal misalnya, kita harus belajar itu lagi. Karena itu sangat dibutuhkan bagi seseorang. Dia harus belajar fikih Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar hanya datang di malam-malam terakhir. Gitu ya. Itu karena mendesak, itu yang dimaksud sama Imam Ibnu Mubarak. Seorang yang akan
menikah misalnya, wajib bagi dia memahami, mempelajari fikih pernikahan. Seorang keluarga yang hendak melaksanakan walimah untuk anaknya misalnya, maka wajib dia mempelajari itu karena ini mendesak hukum. Perlu kita murojaah kembali fikih Idul Fitri misalnya. Itu ya, ini yang dimaksud. Karena semakin dekat bulan Ramadan, maka semakin diharapkanlah agar kita menyelesaikan materi-materi pembahasan yang berkaitan dengan itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hada sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita istirahat dulu ya Pak, 10 menit.